Baiklah, untuk mengetahui apa itu sistem informasi penjualan akan saya jelaskan. Pertama, sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan informasi adalah data yang telah diklarifikasi atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengembalian keputusan. Dan penjualan adalah proses di mana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan. Belakang dari sistem informasi penjualan minuman. Persaingan usaha di bidang kuliner, makanan, atau minuman sangatlah ketat akhir-akhir ini dan dapat dikatakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini apabila tidak diimbangi dengan inovasi yang dimiliki oleh pengusaha akan membuat kemunduran daya tarik konsumen. Maka dari itu akan sangat dibutuhkan sistem teknologi informasi untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Ditambah makin maraknya sebuah toko yang notabene masih sangat baru. Dari segi manual yang mengakibatkan terjadinya kesalahan. Maka dari itu dibutuhkan sistem informasi yang dapat mengolah data secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD. Di sini terdapat user. User mengelola transaksi, dan transaksi memiliki detail transaksi yang berisikan daftar menu. Dan daftar menu sendiri dapat diinput oleh user. Di sini user memiliki 3 record. Yang pertama ada ID user, yang kedua nama user, dan yang ketiga password. Lalu di sini ada transaksi yang berisikan 5 record. Yang pertama ID transaksi, yang kedua tanggal, yang ketiga ID user, yang keempat total, dan yang kelima kembalian. Dan detail transaksi sendiri berisi 4 record. Yang pertama kode barang, yang kedua nama barang, yang ketiga jumlah, dan yang keempat harga. Lalu yang terakhir ada daftar menu yang berisikan 4 record. Yang pertama ada ID menu, yang kedua kode menu, yang ketiga nama menu, dan yang keempat harga jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file adalah penggambaran tentang file-file dalam tabel, sehingga dapat dilihat bentuk file-file tersebut, baik field-fieldnya, tipe datanya, serta ukuran dari data tersebut. Berikut ini beberapa spesifikasi file pada sistem informasi penjualan produk minuman kami. Yang pertama ada tabel user, yang berisikan elemen data ID user, akronimnya ID_user, tipenya varchar, panjangnya 10, keterangannya primary key. Lalu yang kedua ada nama user, akronimnya NN_user, tipenya varchar, panjangnya 25. Yang ketiga ada password, akronimnya juga password, tipenya varchar, dan panjangnya 35. Lalu yang kedua ada tabel menu. Elemen datanya yang pertama ada ID menu, akronimnya ID_menu, tipenya integer, panjangnya 64, dan keterangannya primary key. Yang kedua ada kode menu, akronimnya kode_menu, tipenya varchar, panjangnya 16. Yang ketiga nama menu, akronimnya nama_menu, tipenya varchar, panjangnya 32. Yang keempat ada harga jual, akronimnya harga_jual, lalu tipenya integer dan panjangnya 16. Yang ketiga ada tabel transaksi yang berisikan 5 elemen data. Yang pertama ada ID transaksi, akronimnya ID_transaksi, tipenya integer, panjangnya 16, dan keterangannya primary key. Yang kedua ada tanggal, akronimnya juga tanggal, tipenya date, dan itu tidak ada panjangnya. Dan yang ketiga ada ID user, akronimnya ID_user, tipenya varchar, panjangnya 10. Lalu yang keempat ada total, akronimnya juga total, tipenya integer, panjang 11. Lalu yang kelima ada kembalian, akronimnya juga kembalian, tipenya integer, dan panjangnya juga 11. Lalu yang keempat ada tabel detail transaksi yang berisikan 5 elemen data. Yang pertama ada ID transaksi, akronimnya ID transaksi, tipenya integer, panjangnya 10, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode barang, akronimnya KD_barang, tipenya varchar, panjangnya 15.
Yang ketiga ada nama barang, akronimnya NM_barang, tipenya varchar, panjangnya 30. Lalu yang keempat ada jumlah, akronimnya juga jumlah, tipenya integer, panjangnya 11. Dan yang terakhir ada harga, akronimnya juga harga, tipenya integer dan panjangnya juga 11. Terima kasih. Pengkodean. Pengkodean merupakan suatu inisialisasi kode yang bersifat unik atau tidak boleh ada yang sama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi perbedaan dari suatu data sehingga tidak terdapat redundansi atau pengulangan data yang sama. Adapun pengkodean yang terdapat pada sistem informasi penjualan produk minuman. 1. Kode menu M003, panjang 16 digit, tipe varchar, keterangan M yaitu kode menu, 003 yaitu nomor kode menu, 2. Kode user U001, panjang 10 digit, tipe varchar, keterangan U yaitu kode user, 001 yaitu nomor urut user. Berikut adalah struktur navigasi dari perancangan sistem informasi penjualan minuman yang telah kami buat. Pertama, login. Lalu ada dashboard, ada menu, di dalam menu ada daftar menu, ada transaksi, di dalam transaksi ada transaksi penjualan, ada info, di dalam info berupa profil toko dan kelola user, ada laporan, di dalam laporan berupa laporan penjualan, dan terakhir logout dari sebuah aplikasi. Saya akan menjelaskan desain interface-nya. Pertama ada halaman login yang berisi username dan password. Lalu ada dashboard yang berisi username, nama, dan hak akses. Username-nya itu contohnya U003, namanya misalnya Wijaya, hak aksesnya manajer. Lalu ada menu yang berisi daftar menu. Di daftar menu ada kolom di tabel, nomor, kode menu, nama menu, item bahan, harga modal, harga jual, dan aksi. Lalu ada transaksi, berisi transaksi penjualan. Di transaksi penjualan kita bisa menginput harga jual, ada total, diskon, kode menu, nama menu. Lalu ada aksinya juga, info yang berisi profil toko dan kelola user. Di profil toko itu untuk data toko, berisi nama toko, alamat, telepon, dan nomor HP. Di kelola user itu isinya user yang bisa hak akses program ini. Lalu ada laporan yang berisi laporan penjualan. Di laporan penjualan ada nomor faktur, waktu, total belanja, diskon, keterangan diskon, grand total, cash, debit, bank, user, dan aksi. Baiklah, kita langsung coba aja ke programnya untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari perancangan sistem informasi penjualan minuman ini. Sebelumnya, kita nyalakan exam-nya terlebih dahulu. Kita nyalakan 3 saja, 3 di atasnya, agar bisa terhubung ke localhost. Untuk bisa masuk ke localhost, bisa dibuka melalui Chrome atau semacamnya.
kita ketikkan localhost privileges. Nah, maka akan muncul tampilan login seperti ini, di mana kita harus memasukkan username dan password yang telah ditentukan. Misalnya kita masuk sebagai manajer. Kita login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang Wijaya. Ini tampilan halaman utama jika hak aksesnya sebagai manajer. Di sini ada dashboard, menu, transaksi, info, laporan, dan logout. Di dashboard ini berisi username, nama, dan hak akses. Kalau kita mau klik menu, di sini terdapat daftar menu. Di dalam daftar menu ini berisi kode menu, nama menu, item bahan, harga, dan aksinya bisa mengedit dan menghapus. Di sini ada kode menu yang telah dibuat. Seperti M001 adalah kode menu dari Yusnaga. Item bahannya ada satu, karena hanya menggunakan buah naga saja. Kalau item bahannya dua, ini ada tambahan topping, seperti memakai campuran susu. Dan ini ada berikut harga-harganya. Untuk melakukan transaksi, kita klik transaksi, di mana isinya ada transaksi penjualan. Dalam transaksi penjualan ini berisi kode menu, nama menu, harga, jumlah, diskon, dan subtotal. Misalnya kita masukkan kode menu M002. Harganya 10.000. Kita kasih diskon 1.000. Lalu klik hitung diskon. Akan totalnya 9.000. Lalu bayar. Bayarnya pakai uang cash 20.000. Hitung. Nah, jadi uangnya 20.000, kembaliannya 11.000 karena total harga belinya 9.000. Transaksi tersebut telah sukses. Jika kita ingin melakukan transaksi baru, tinggal klik saja. Maka tampilannya akan kembali seperti tadi. Mengenai info, di sini terdapat profil toko dan kelola user. Untuk profil toko, berisi informasi data toko, di mana ada nama toko, alamat, telepon, dan nomor HP. Sedangkan untuk kelola user, terdapat data user, di mana berisi ID user, nama user, hak akses, dan aksinya bisa diedit serta dihapus. Di dalam data user ini, kita bisa mengetahui siapa saja yang bisa masuk. Karena di sini terdapat informasi tentang data-datanya. Nah, misalkan kita mau tambah user. Klik tambah user. Kita buat ID usernya berapa, misalkan U004, nama Priyanti, password RI123.
aksesnya misalkan sebagai admin. Kita simpan. Nah, data usernya telah bertambah. Selanjutnya, untuk melihat laporan, kita klik laporan, di mana isinya berupa laporan penjualan dari transaksi yang telah dilakukan. Di dalam laporan penjualan, berisi nomor faktur, waktu, total, dan lainnya. Nah, misalnya kita mau lihat laporan penjualan yang kedua. Kita klik lihat. Nah, maka akan muncul struk penjualan seperti ini. Terakhir, jika kita mau logout, tinggal klik saja logout. Maka akan muncul ke tampilan login sebelumnya. Dan jika mau masuk lagi, masukkan username dan password yang telah ditentukan. Baiklah, hasil percobaan dari perancangan sistem informasi penjualan minuman yang kami buat telah selesai. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Thank you. Kesimpulan dari perancangan sistem informasi penjualan minuman ini adalah: pertama, sistem informasi penjualan ini dapat mencatat transaksi penjualan, pendapatan, dan mencetak laporan harian penjualan serta laporan per periode. Yang kedua, sistem informasi penjualan ini dapat membantu dalam pengolahan data, sehingga menghasilkan informasi yang valid. Ketiga, sistem informasi penjualan ini dapat mempermudah dalam menyimpan dan membuat laporan. Dan terakhir, dengan adanya sistem penjualan ini, segala kendala tentang keterlambatan dan ketidakakuratan laporan dapat diatasi.